Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Salamnya diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan panjang umurnya, banyak rezekinya, yang belum ada jodohnya cepat dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Ketawa itu ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah walimatul urus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengantin lama. Ada pengantin lama, Bu? Ada banyak. Ada, alhamdulillah. Dan saya hormati pengantin baru. Pengantin baru ada? Ya, tentu ada karena kita ada di sini karena dia ada. Dan juga yang saya hormati yang belum pengantin. Iya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas inayah dan rahmatnya lah sehingga pada siang hari ini kita berada di rumah yang penuh dengan bahagia pada hari ini atas pernikahan anak kita Ananda Ismail dengan Yul Wildani yang insya Allah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Salam dan salawat mari kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bin khusus kedua pengantin Ananda Ismail dengan Ananda Yul Wildani. Hari ini kedua Ananda sudah resmi menjadi suami dan resmi menjadi istri. Oleh karena itu pada hari ini Anda menjadi satu, tidak lagi menjadi dua. Kalau selama ini Anda bebas, maka sekarang sudah terikat, ada namanya akad nikah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Ananda Ismail memilih istrinya yang sah sekarang ini, tentu dia melakukan pemilihan. Nabi menganjurkan seorang laki-laki itu memilih wanita 4 hal. Yang pertama dipilih adalah karena kecantikannya. Alhamdulillah Ananda Yul Wildani alhamdulillah cantik. Ya. Yang kedua dipilih karena 5 liha hartanya. Ya alhamdulillah rumahnya bagus. Barangkali kaya, alhamdulillah. Yang ketiga dipilih karena dia sabiha, apa keturunannya? Dia keturunan baik-baik. Beliau dari keturunan baik-baik. Jadi selamat datang keluarga yang dari mana baru datang di tempat ini bersama untuk menyambung tali persaudaraan nikahnya anak kita Ismail dengan Yul Wildani. Lalu yang terakhir yang paling penting yang dipilih oleh Ananda Ismail adalah karena agamanya. Jadi ketiga hal yang sebelumnya tidak ada gunanya kalau tidak ada agama. Rumah tangga tidak mungkin menjadi rumah tangga mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah jika tidak punya agama. Coba lihat artis, ada yang nikah di mana tuh di Tanah Suci 1 bulan cerai. Kenapa? Karena agamanya tidak bagus.
Oleh karena itu buat Ananda berdua yang paling pokok adalah Ananda harus bersyukur kepada Allah. Ananda harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itulah yang paling utama. Apapun yang suami berikan kepada istrinya, syukuri. Begitu pula istrinya, apapun yang pelayanan istri, syukuri juga. Jangan sampai karena tidak bersyukur maka terjadi permasalahan. Rumah tangga susah menjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini memang kalau kita lihat gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah kenapa? Karena ada orang kehidupannya dilihat hartanya banyak, tapi ternyata tidak bahagia. Ada juga orang hartanya tidak terlalu banyak tapi dia bahagia. Tergantung satu kata kuncinya tadi adalah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang suami bersyukur kepada istrinya dan bagaimana seorang istri bersyukur kepada istrinya. Suami yang baik adalah suami yang bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab. Sebab ada juga itu suami, istrinya orang dipuji, istrinya disia-siakan. Dia bilang, dia istri cantiknya istrinya bapak. Padahal ada istrinya di rumah jauh lebih cantik daripada istrinya. Itu berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula istri. Ada istri bersyukur kepada Allah tapi suaminya orang yang dianggap baik. Dia bilang itu suaminya ibu itu bagusnya, padahal ada suaminya. Sehingga apa yang terjadi hari demi hari yang dia lalui tidak menjadi sesuatu yang membawa berkah. Tidak membawa berkah. Maka syarat pertamanya adalah sebagai orang yang bersyukur kepada Allah, maka yang pertama yang harus dilakukan, apapun yang kita lakukan landasi dia dengan atas ridho Allah. Apapun yang kita lakukan, yang pertama yang harus ada adalah ridho Allah. Kalau istri dilarang keluar oleh suaminya, jangan keluar. Kenapa? Allah tidak ridho. Begitu pula suami itu walaupun kepala rumah tangga tetap ada aturannya terhadap istrinya. Tidak boleh dibilang mentang-mentang kepala rumah tangga semaunya, tidak begitu. Jangan dibiarkan istri menunggu berhari-hari di rumah, tidak telepon, tidak SMS. Giliran pulang ke rumah ngamuk dia, wa na'udzubillah min dzalik. Istri sudah punya hak untuk kita. Jadi dia harus diberi haknya juga. Bukan hanya kewajiban saja yang dipenuhi. Sehingga apa yang terjadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seorang istri atau seorang suami, kalau kata yang ada pada dirinya adalah ridho Allah, maka apapun yang dilakukannya, dia harus ada pertanyaan, ini Allah suka atau tidak, ini Allah ridho atau tidak. Kalau saya bohongi suami saya, Allah suka atau tidak? Tidak suka. Kalau saya bohongi istri saya, apakah suami istri saya suka atau tidak? Tidak suka. Jangan kita bohong sama istri, jangan kita bohong sama suami. Sebab sekarang ini Pak, gampang kita berbohong karena ada HP kita. Ya, HP. Orang masih di jauh, saya bilang udah kami Pak. Ya, orang masih tidur, dia bilang dari tadi saya bangun. Padahal dia barangkali ngorok aja dari tadi tuh. Oleh karena itu, kata pertama yang harus kita lakukan, cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang Ananda harus lakukan berdua adalah saling menghargai. Saling menghargai. Hargai suami Anda, hargai istri Anda. Ya. Karena bagaimanapun cantiknya istri orang, kalau dia tidak memberikan penghargaan saling setia, maka tidak akan terwujud yang namanya rumah tangga mawaddah warahmah. Pasti akan berantakan. Oleh karena itu kesetiaan menentukan. Walaupun tidak ada di samping kita, kalau dia setia, dia setia. Ya. Jangan saling ada curiga di antara kita. Dua-duanya tidak lain adalah saling memberi perhatian bersama. Lalu yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang harus dimiliki seorang istri atau seorang suami adalah harus banyak bersabar.
Kalau tidak mampu bersabar di zaman yang modern sekarang ini, hancur berantakan itu rumah tangga. Kalau tidak ada sabar bagi seorang suami atau seorang istri, maka akan berantakan. Maka mari kita senantiasa bersabar, karena hanya dengan bersabarlah kita mampu menjembatani seluruh persoalan yang ada. Jangan sedikit-sedikit mengadu sama orang tua, jangan sedikit-sedikit mengadu sama mertua, tidak boleh. Seorang suami atau seorang istri harus bertekad bagaimana menjadi rumah tangga yang baik tanpa campur tangan orang tua. Kalau istri yang baik pasti tidak enak kalau tinggal di rumah mertua. Begitu pula suami yang baik tidak enak kalau tinggal di rumah mertua. Maka seorang suami dan istri harus sepakat, kita harus cari rumah kontrakan atau kita harus bikin rumah yang bagus. Supaya apa? Tidak ada campur tangan orang tua kita. Kita menjadi mandiri dalam berumah tangga. Itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak bersabar. Jadi 3 hal itulah saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang seharusnya bagi kita pengantin lama dan pengantin baru harus kita miliki. Yang pertama, senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, senantiasalah kita senantiasa setia dengan pasangan kita. Lalu yang ketiga, senantiasalah kita bersabar atas segala apapun yang terjadi. Maka kesabaran itulah kunci keberhasilan kita. Ingat, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Semoga kita semua, termasuk pengantin lama dan pengantin baru, insya Allah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah segalanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rabb, atas kemuliaanmu ya Allah, atas ridhomu ya Allah, atas kehendakmu ya Allah, kami semua yang ada di tempat mohon kepadamu ya Allah, bahagiakan kedua anak kami ini ya Allah, Ananda Ismail dan Ananda Yulwildani menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah, jauh dari segala perselisihan, jauh dari malapetaka, senantiasa mampu menjembatani masalah yang dihadapinya dengan baik. Ya Allah ya Rabb, berikanlah dia keduanya kepada satu keturunan atau 2 keturunan atau keturunan yang baik-baik, yang soleh dan solehah, insya Allah berguna bagi agama, orang tua, bangsa dan negara. Ya Allah ya Rabb, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.